Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Habis Asar episode berapa, Ras? Kelima ya kalau nggak salah. Ya, kelima. Wah, Kembali lagi bersama host yang anda cintai, saya Nazif. saya Rasta. Dan sekarang kita ditemani oleh dua bintang tamu yang pastinya sangat-sangat spesial, Papi Adit dan Farid. Pak Adit. Baru ya ini ya, baru ya. Ini ada makanan ya? Ada makanan. Let's go. Saya pernah 2 kali tapi nggak di sini. Oh, Saya anak makan guys. Gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana Farid? Alhamdulillah. Mas Nanti gimana kabarnya? Tentunya baik. Alhamdulillah. Kalau Rasta gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus? Wah, Mas Adit baik, apa kabarnya? baik. Baik. Ini kita gitu nanya terus gimana kabar tuh sampai kemudian 2 Hampir habis maghrib. Habis maghrib tapi banyak. Iya. Jadi rencananya pengen ngobrolin hal-hal yang lagi viral nih Pak. Waduh, apa tuh? Belakangan kan lagi viral demo. Waduh. Saya udah dulu ya? Aduh, Pak. Lagi viral tentang demo. Jadi Iya. yang saya penasaran tuh ini Pak, mungkin nggak sih Pak, perilaku anggota DPR itu kayak gitu ada klaim dari psikologisnya mereka. Waduh. Kayak nggak ada. Kita ngomongin yang lain sih. Sebelum apa gitu. Nah itu. Gitu. Ini kalau misalnya mereka pada ngomongin psikologi, mungkin kita berdua nggak nyambung karena fun fact mereka kuliah psikologi dan kita masih di sekolah. Jadi nggak nyambung ya. Kita nyambungin aja. Kita Boleh. Iya, bisa juga. Oke, jadi pertanyaannya perilaku anggota DPR apakah berpengaruh terhadap Klien psikologisnya. kelainan psikologis? Si anggota DPR itu sendiri. Iya. Kelainan enggak, kalau kelainan psikologis enggak sih kayaknya ya. Cuman kalau misalkan pertanyaan kamu apakah mereka berlaku seperti itu, faktornya apa ya, banyak hal gitu. Karena manusia kan psikologisnya akan terjadi karena suatu hal. Kayak misalkan kayak ada anak sering dipukulin masa kecilnya, nanti dia besarnya sering mukulin misalkan. Oke. Nah itu kan itu pengaruh dari psikologisnya. Nah hal-hal kayak gitu. Nah bagaimana mereka di DPR? Ya banyak hal yang terjadi ya, mungkin karena pergaulan, karena mereka kan dasarnya mungkin orang-orang terkenal, kaya dan lain-lain gitu. Ketika kita udah di atas kan kita suka nyaman ya, dingin di atas tuh terlalu Ada rasa nggak puas juga. ada rasa nggak puas ya, mungkin kalau di atas kan saya juga ngelihat Kalau Pak Adit dikasih uang 100 miliar, Pak Adit bakal saya kalau dikasih uang 100 miliar Iya. saya sumbang Sumbang. nggak percaya sih, nggak percaya 1 juta ada sumbang. Nggak, paling kan disisihin dulu gitu buat Iya, beli mobil dulu. bisa coba. Iya, kalau saya dapat 100 miliar ya buat apa ya, buat keluarga ya, untuk saat ini. Mungkin kalau kamu tanya untuk saat ini buat apa ya, keluarga, untuk apa segala macam gitu. Ya yang orang-orang terdekat saya. Cuma kalau saya jadi anggota DPR, kamu tanya ke saya kalau saya sumbang 100 juta, ya buat apa ya, buat jajan saya seminggu ini mungkin, nanti saya minta 100 juta lagi. Tapi nggak tahu, saya nggak asal tahu anggota DPR gitu. Kalau dari rasa gimana nih? Apanya nih? Emang ada apa sih anggota DPR? Ada apa nih? Tunjangannya Pak besar banget, meroket gitu. Oh, gitu ya. Sedangkan banyak rakyat yang gajinya nggak seberapa ya. Makanya mungkin pada protes lah gitu. Oh, gitu. Masa saya kerja susah-susah dia dengan gampangnya dapat gaji. Oke. Kecuali memang benar-benar Itu ya penyebabnya. Penyebab kemarin rakyat pada demo tuh apa sih? kurang lebih yang setahu saya itu. Kurang Kalau lebih. Dan menurut mungkin- Farid gimana? Amarah rakyat tuh gara-gara apa? Gara-gara presidennya mungkin sering joget Pak. Ya bisa jadi itu pertama. Kalau menurut saya nih ya, ada beberapa faktor yang membuat demo itu Oke. jadi apa ya? Membludak. Membludak, ya betul banget. Rakyat tuh membludak karena beberapa faktor Karena disebabkan oleh banyaknya kasus, tambah lagi ada berita-berita yang apa ya, kurang mengenakan juga terhadap rakyat, sehingga rakyat itu melihatnya itu secara dari sudut pandang yang Si Andi. buruk. Maaf Pak. Jadi sudut pandang dari rakyat terhadap DPR tuh kayak apa ya,
makin sini tuh makin buruk. Karena apa? Banyak berita-berita yang mulai apa sih? Ngawur ya, ngawur, kocak gitu. dan banyak banget sehingga kayak kita tuh sebagai rakyat mempertanyakan gitu loh. Ini pemimpinnya pada kemana aja gitu loh. Ada mereka di DPR. Memang ada gitu kan. Cuman mempertanyakannya Ngawur statementnya. iya, tanggung jawabnya Iya. di mana? Itu yang Paham. jadi permasalahannya. Itu. Tapi menurut saya sih akar pertama kenapa akhirnya rakyat bergerak. Tapi ini balik lagi ya dari sudut pandang Ya. POV saya sebagai orang awam. Kenapa rakyat akhirnya bergerak ya karena respon yang dikeluarin nggak Mencerminkan. seperti tidak mencerminkan adanya empati sih. Betul. Iya. Gitu jadi kayak kita lagi misalkan nih jadi emang kayak belakangan sebelum demo itu beritanya selalu bertolak belakang gitu, bertolak belakang di antara misalkan ya contoh gaji guru kesejahteraannya sangat minim misalkan gitu. Terus di sisi lain ada berita inian naik, tunjangannya naik, kenapa nggak buat guru aja? Terus diresponnya dengan apa? Direspon dengan katanya di rumahnya kejauhan lah. Katanya kita juga kan butuh uang, butuh kontrakan yang mahal dan lain-lain. Nah hal kayak gitu plus lagi ditambahin dengan bumbu-bumbu joget dan lain-lain. Terlepas dari joget itu ternyata video lama atau apa, Iya. cuman mungkin ya kalau setelah video itu muncul ada respon klarifikasi bahwa ini video lama, saya mohon maaf, saya begini, saya begitu gitu. Dan, tapi kan selalu ada terus ada tambahan video lagi, dia tambahin joget Iya, lagi, iya, itu dia. nggak ada permintaan maaf lagi gitu. Itu dia. Nah itu yang kalau secara psikologis mungkin murninya demo di awal itu terjadi karena akumulasi itu. Mungkin kalau akumulasi tadi kecewa dan lain-lain menurut saya dari tahun-tahun kemarin juga pasti ada kekecewaan-kecewaan itu dan rakyat kayaknya nggak ya udahlah. Iya. Paling kecewa-kecewa, paling komen-komen di sosial media gitu. Tapi begitu ada respon yang lah ini kok kayaknya wakil kita loh, kita namanya wakil rakyat, mengatasnamakan rakyat. Kok pada saat dikritik malah ngerespon kayak nyelecehin, walaupun lagi-lagi ada potongan-potongan yang bilang katanya mohon maaf rakyat tolol lah atau apa gitu kan ada. Iya, Tapi kan betul. kalau kata yang bersangkutan kan oh itu dipotong tuh nggak ini konteksnya nggak gitu ya. Ya cuman kan akhirnya dia memberikan celah untuk memotong. Iya. Untuk videonya dipotong gitu, Iya. dipotong dan dijadikan pemantik untuk rakyat. Untuk amarah rakyat. Untuk amarah rakyat gitu ya. Ya kalau saya sih ngeliatnya mungkin demo-demo di awal-awal itu iya murni seperti itu. Iya. Yang nggak tahu ke depan waktu beberapa hari belakangan banyak rusuh dan segala macam. Ya akumulasi lah, apalagi dengan peristiwa ditabrak. Iya. Ada korban jiwa 1, 2, 3, 4 sampai 9 itu. Nah dan sebenarnya waktu hari Seninnya di tanggal 25 juga demonya masih relatif damai ya sebenarnya ya. Dan yang saya terlalu lihat. banyak ya. Iya kan? Banyak sih banyak. Cuma maksudnya nggak yang sampai wah ricuh gitu enggak sih. Kan baru Terjadi apa ya pemantiknya itu si apa ya triggernya itu kan si siapa dilindas itu kan si betul. driver ojek tersebut baru Iya. akhirnya ramai di mana-mana walaupun ada provokator dan sebagainya gitu. Tapi padahal sebelumnya aman ya. Enggak. Iya. Tapi ya Mungkin ada ya. mana aja sebenarnya ya paling ya rusuh pas bubar-bubar aja. Iya. Tapi emang demo kan begitu selalu. Iya, iya. Biasanya rusuh pas bubar itu mereka selalu bukan rusuh ya mungkin jadi karena capek faktor lelah seharian gitu jadi gampang kebakar gampang diprovokasi mungkin. Iya. Dan saya yakin mungkin provokasinya yang kena provokasi mungkin nggak banyak. Tapi ya karena kerumunan disembur sama gas air mata ya pasti buyar. Kalau dilihat di kamera kelihatannya jadi kayak ini ya kata ya saya nggak mau sudah tahu juga sih. Cuma kan kita melihatnya jadi kayak rusuh banget nih. Iya. Ya kan ada 200 orang dilemparin gas air mata bubar kan gitu kelihatannya kayak nggak teratur. Iya. Ya, terkesan kalau itu menjadi rusuh dan lain-lain gitu. Cuman sejauh saya ngomong tentang ilmu dulu Pak Adit pernah ikut nyemplung ke situ? oh nggak? enggak pernah. Kok kira kalau Oh, dia ngomong pengen nggak, nanya Pak? yang gini Pak, ada cerita unik nggak Pak pas lagi nyemplung kalau Pak Adit Oh, pada demo? Kalau iya. Demo. Demo sih sejauh ini gini ya karena saya tuh dulu ke sekolah di zaman-zaman tawuran. Oh. Oke. Jadi zaman saya sekolah itu
Saya kan walaupun saya Gen Z ya, cuma kan saya mudanya di tahun 90. Saya di tahun 90 2000-an. Nah itu bisa tanya mungkin sama yang lain bahwa zaman itu tuh kayak tawuran kayak rutinitas banget. Rutinitas banget tiap sekolah tawuran, coret-coretan sekolah, nama sekolah di mana-mana gitu. Terus membanggakan alma mater sekolahnya. Jadi tawuran di mana-mana dan saya ngeliat tuh bagaimana proses tawuran itu dari kerumunannya, terus efeknya, imbasnya dan lain-lain gitu. Bahkan sampai kuliah pun kampus saya itu masih suka tawuran juga gitu. Pada saat itu kampus dengan kampus sebelumnya, kampus sebelahnya ada 2 kampus yang beda itu tawuran terjadi gitu. Nah itu nggak enak banget gitu, kayak ngapain sih ini kayak begini kerumunan dan lain-lain. Itu menangnya nyampe ada yang kalah atau gimana? Maksudnya menangnya itu nyampe ada Nggak ada sih, bubar aja. Bubar aja. Bubar Capek aja. gitu, capek. Saya pernah ngeliat tawaran di ada hal unik ya di kampus saya tuh. Jadi saya nyampe kampus, saya nyebrang. Jadi kan posisinya nih gedung kampus gitu ya. Ini bis saya nih berhenti, terus saya berhenti sebelah kiri kan. Nah ini satu jalur. Terus saya nyebrang. Pas saya ngelewatin pagar, itu ditutup pagarnya dulu sama satpam gitu. Ini apaan? Saya baru banget ngelewatin pagar gitu, padahal saya ngelewatin itu aman-aman aja. Tidak ada kerumunan gitu. Wah ini kayaknya bakal tawuran. Nggak ada, bebas aja. Tahu-tahu pagar ditutup, berak. Saya nengok ke belakang, lah kok pagar udah ditutup? Kenapa Pak? Itu tawuran. Kapan ngumpulnya sih? Itu kayak apa sih, kocak banget. Tahu-tahu udah ada batu melayang muing gitu. Yang ya Allah. Terus itu satu ya. Dan kedua itu kadang kayak tawurannya itu kayak janjian. Iya. Udah ditentuin Ditentuin jadi kayak cuy ada sebelah ngajakin main tuh, ayo kapan gitu. Kayak main futsal aja, futsal iya. Kerjaan iya. Iya memang gitu. Biasanya kalau kita main futsal gitu kayak lebih apa ya? Lebih produktif Dia gitu ribut lah. aja, tau ribut, jajan main tuh, ayo mainin. Terus ribut, buar gitu ribut. Terus bubarnya biasanya apa? Biasanya polisi datang, bubarin. Bubarin, polisi pakai motor trail tuh. Iya. Datang baru tuh kita bubar. Udah, tapi korban jiwa mah kena tetap. Ada yang teman saya kena batu di sini nih. Aduh, batunya gede lagi. Batu di jalan, gompalan trotoar. Abang tuh kena kesini nih pak, gitu kena pas di hidungnya, kaki hidung dan matanya dia. Yang buat kanstim beton itu. Iya. Iya. Kalau kampus itu, tapi kalau di kampus itu memang begitu. Waktu di kampus saya, kalau di SMA itu lebih ini lagi sih. SMA tuh ya pakai kopel tuh apa namanya, sabuk gunung. Jadi kalau kamu tahu naik gunung tuh ujungnya besi. Kalau sekarang terus mulai dimodifikasi, ujung kopelnya dikasih gear apa namanya, gear motor gitu. Terus ya kayak samurai SM yang celurit, SM kita dulu nyebutnya, samurai, CR celurit gitu. Tapi yang masuk ke ini ya, yang masuk ke tas. Jadi kalau mau ribut tuh masukin barangnya, dimasukin ke tas bayarnya gitu. Ya tuh ngelihat bagaimana dan lain-lain. Ada teman saya yang sempat masuk penjara juga gitu karena tawuran di sekolahnya dia. Jadi buat saya pada saat demo-demo itu oh satu lagi, saya mengalami demo 98 guys. Itu benar-benar tujuan. Peristiwa 98. Iya. Waktu itu Pak Adit posisi kelas berapa? Saya SMP kelas 2 atau kelas 3. Oke, jadi bukan mahasiswa. Bukan Mas. Oh enggak. Oke. Jadi saya masih SMP dan saya merasakan kengerian itu, kengerian karena itu ngeri banget ngeri banget ya, sampai dia jadi saya kan ngeliat tuh di TV kan udah ada ya demo. Terus presiden pada saat itu mau diturunkan, mahasiswa rusuh ke gedung DPR, terus Trisakti penembakan dan lain-lain. Itu udah mulai, karena saya juga belum terlalu ngerti. Terus sekolah saya belum liburin tuh pada saat itu. Masih masuk. Jadi kita masuk. Terus ini gimana nih, udah agak rusuh. Udah masuk aja nggak apa-apa, belum libur. Ternyata pas masuk kita disuruh pulang. Setengah hari itu, belum setengah hari udah disuruh pulang. Udah pulang gitu. Nah, pulang pas lihat di TV itu rusuh banget. Di Jakarta rusuh pembakaran di mana-mana, penjarahan di mana-mana gitu.
Nah saya sebagai anak kecil pada saat itu masih belum terlalu paham ya, masih Apa SMP. pikiran tadi pas lagi ricu-ricu itu? Itu dia di Jakarta. Iya. Oh, Karena saya di jauh Bekasi ya? itu Oh, ya. jauh. Saya di Bekasi dan kita di komplek. Jadi kita nggak ngelihat kengeriannya Luarnya, pada saat iya. itu. Nah cuman terus abis itu bapak-bapak di komplek itu dikumpulin di RT, di briefing kalau ada ancaman bakal ada massa. Jadi massa tuh sekumpulan orang Datang situ. yang entah tahu dari mana Hmm. itu datang dan menjarah. Terus pada saat itu kan ininya etnis ya. Iya. Jadi ada etnis tertentu yang di mereka incar, terus mereka lukai dan segala macam gitu. Hmm. Nah kami di warga itu berusaha buat melindungi sesama lain ya, satu sama lain. Oke. Jadi tidak ada isu itu segala macam di komplek kami itu. Jadi kita terus gimana? Ya ntar malamnya bakal ada siskamling namanya. Jadi kita begadang lah gitu ya, bapak-bapaknya yang begadang. Terus nanti dikasih kode nih, cuy. Dikasih kode bunyi kentongan. Oh iya. Ini. Jadi kalau kentongannya cuma teng-teng gitu, cuman ngetes jam doang. Jadi ini jam 2 Iya, kita berderet tuh. Teng 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 berderet sampai belakang. Oke. Karena kompleknya lumayan banyak. Nah, tapi kalau kentongannya teng 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 gitu kan rame. Iya. Nyampe belakang tuh. Itu jam 2 malam. Hah? Bunyi itu kentongan. Hah? Ada apa? Oh, udah Kentongan bunyi. kita di bawah nih. Dan akhirnya Jadi kita bunyi. di bawah, kita di dalam. Terus bapak saya bilang, "Tar kalau bunyi kentongan rame, siap-siap ya, siap-siap keluar." Jadi rumah saya ada ini sampingnya, ada pintu sampingnya. Terus bapak saya bilang siap-siap keluar aja, takut kenapa-napa. Ya walaupun kami bukan dari salah satu etnis itu, cuman takutnya masa Nyampe. beringas. Terus karena memang tetangga kami juga salah satu etnis tersebut, takutnya nyamber kan, dibakar nyamber semua Iya. kan. Jadi kita buat siap-siap aja keluar. Dan itu jam 2 malam bunyi. Buang gitu bunyi. Saya udah bangunin kakak saya, bangunin ibu saya tuh bangun, ayo siap-siap gitu. Terus kita keluar. Itu udah siap-siap kita keluar ngumpul gitu ya. Terus ngeliat bapak-bapak kita tuh ternyata lagi ke memang ada di satu toko di blok, saya lupa nama bloknya, blok tertentu itu emang datang ternyata ada masa yang datang. Cuma Cuman itu ada masa. ada masa yang nggak tahu dari mana. Oh. Jadi bukan orang kompleks itu. Iya. Orang luar berarti. Tapi tetap Orang ada luar. masa gitu. Datang masa Sama ada. kayak demo-demo kemarin yang ada orang tujuh datang situ. Ya, tapi ini banyak ya. Jadi mungkin ada 20 orang kali. Dia pakai 2 mobil bak kalau nggak salah. 2 mobil bak itu datang katanya ya. 2 mobil bak itu datang khusus emang buat ngincar nge-sweeping orang-orang yang etnis tertentu. Oke. Karena kan dulu itu saking parahnya, jadi di depan rumah itu ada ditempelin mukena, Iya. ditempelin Quran gitu, ditempelin terus tulisan kami pribumi dan lain-lain. Wah itu ngeri banget sih, sampai saya merasakan itu. Dan nah, makanya agak traumatik juga ya, agak traumatik dengan kerumunan. Terus bagi saya itu kan hitungan detik gitu, Iya. dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya mungkin kalau disebut ya mana nyalinya kecil, iya mungkin ya. Cuman saya terlalu takut aja sih, karena itu saya tidak tahu ke depannya nanti akan seperti apa. Ya kayak teman saya yang kelempar pak ininya juga dia nggak tahu bakalan tonton nengok ke belakang. Wih, bapak gitu kan kena Gila juga dia banget. nggak tahu. Jadi saya berusaha ngindarin kerumunan aja sih pada saat itu. Nah, ya demo-demo dan lain-lain pada saat saya mahasiswa sih nggak ada yang masif ya. Demo masif itu yang ya di 98. Terus pada saat saya mahasiswa ya paling ya demo-demo kecil, tapi itu dimainin sama forum-forum mahasiswa ya kan gitu. Kan pas demo 98 kan besar banget tuh Pak. Akhirnya nyampe pas Soeharto turun. Nah, tapi kenapa yang jadi pertanyaan saya, kenapa nggak jadi apa namanya, nggak ada darurat militer? Kenapa sekarang demonya kan nggak chaos, maksudnya sekarang demonya kan nggak chaos dulu, tapi malah muncul darurat militer, mau muncul darurat militer. Nggak tahu tuh. Nggak tahu itu juga saya. Saya soalnya juga belum paham darurat militer maksudnya. Saya juga nggak paham sih. Urgensinya. Urgensinya. Iya. Dibilang darurat militer itu harus seperti apa tuh nggak tahu sih. Iya. Cuma kalau emang dibandingkan antara yang kemarin dengan Sekarang 98 sih jauh. 98 tuh wih mengerikan banget sih, mengerikan banget, korban jiwa berjatuhan. saya dengar aja jadi kayak ngeri Pak. Oh, iya, iya, merinding iya. tadi dengerin dia Iya, kan iya. dia di jarak apa sama si kerumunan itu.
Enggak, dialangin sama warga. Oh. Jadi kita warga itu menghalangi, jadi suruh keluar gitu masa karena nggak tahu masa itu datang entah dari mana. Jadi dia datang pakai mobil bak dua mobil bak. Ini nggak bawa saja nggak? Bawa, mereka siap. Emang mereka siap buat Penjara. penjara gitu. Oke. Ya cuma kan ditanganin sama warga-warga banyak akhirnya mereka keluar. Mereka keluar. Ngeri banget Dari ya. dulu sampai sekarang kenapa yang diincar orang Cina, Pak? Ah, Apa ada cerita sebelumnya atau gimana? nggak tahu ya kalau mungkin kesenjangan sosial mungkin kalau ngelihatnya dulu Karena Cina lebih sejahtera. karena iya Iya. mungkin ya atau mungkin ada lebih jauh daripada itu karena Cina terhubung dengan mohon maaf ya jadi etnis tertentu terhubung dengan negara tertentu yang punya nilai historikal Ideologi yang tertentu. ideologi Iya. tertentu yang pernah punya terjadi juga di sini. yes Iya. nilai histori yang kelam ya dulu kan Iya. udah ada blacklist tuh. Hmm. Jadi kalau lambang ini berhubungan sama negara ideologi ini berhubungan sama negara ini. Berhubungan sama etnis tersebut. Iya itu mungkin. Pernah terjadi gitu. di tahun 65 kayak gitu. Tapi pada saat zaman Trismon itu saya juga taunya justru malah etnis tertentu itu dia tidak mendapatkan panggung yang banyak loh. Maka dulu kayak misalkan kayak sekarang kan ada Gongsi Facoy ya. Iya. Iya. Ada tahun baru Mereka gitu. sembunyi-sembunyi. Iya. Nah Itu itu kan belum di ada. sini kan pemerintah di ini kan. Iya. Kalau dulu nggak boleh. Iya. Berarti Kan mereka baru diam-diam zaman Diam-diam Pak Pak. Abdurrahman Wahid. Pas Iya. Pas ada Mas Gus Dur agama kan? Konghucu baru diresmikan sebagai agama ke-6 di NKRI baru ada di zamannya Gus Dur ya betul gitu. Terus kalau Dulunya nggak nggak salah ada. orang Cina dulu tuh nyembunyiin nama Cina ya, Pak? Iya iya Iya. iya. Kayak misalnya Makanya ada. Tapi Ada. dulu teman saya namanya Asen. Dia KTP jadi nama Hasan. Iya. Jadi orang banyak mengira dia muslim. Dia pas datang nongol, waduh, sangat amat Beda jauh. amat beda jauh. Iya lah, namanya kok Hasan. Atau Padahal ini kayak nama Arab Jawa gitu gitu ya. ya sebenarnya ya. Iya iya iya. Jawa gitu tiba-tiba nongol Aslinya emang putih namanya gitu. Hasan gitu. Ya itu kayak gitu emang semua wajib di Indonesiain. Iya. biar nggak itu. Semua kayaknya emang dari pemerintahnya dulu deh. Emang pemerintahnya Wajibkan. begitu. Dan Dan- itu bukan dari Chinese juga. Iya, iya. Ya kan? Kalau saya dengar dari cita-citanya memang dulu itu kayaknya dibangun sentimen negatif terhadap si etnis tertentu ini. Iya. Gitu. Tapi memang ada beberapa yang akhirnya karena dekat dengan keluarga istana mungkin itu kelihatan jomplang banget. Kelihatan jomplang banget gitu. Ya mungkin dari situ ya orang menganggap bahwa karena sudah terbangun sentimen negatif ya. Misalkan saya tidak terlalu suka sama seseorang nih sama Fahri atau sama Rasta gitu. Saya nggak terlalu suka ya. Terus ada masalah nih, tapi saya akan menghubung-hubungkan dengan Iya. Fahri sama Rasta. Padahal bukan mereka, Hmm. kayak gitu. Itu bisa aja terjadi. Karena pada saat itu tanpa arah aja, tahu wah ini etnis tertentu nih, ini etnis ini nih langsung. diserang. Tanpa Nah. ada apa ya penghakiman Enggak ada. dan segala Wah, macam. itu mengerikan sih, mengerikan dong. Apa tuh? Apa ya? Nggak ada perlindungan sama Iya, nggak ada perlindungan dipilih-pilih sama sekali, sekali nggak. gitu. Iya. Enggak sih, ketemu di jalan di Jakarta tuh yang terjadi ketemu di jalan langsung dihabisin Habisin. ketemu di jalan langsung. Yang saya dengar ya, Iya, iya. yang saya dengar seperti itu makanya kan banyak sekarang aktivis itu bilang 98 itu salah satu yang terbesar ininya pelanggaran hak asasi manusianya dan lain-lain gitu. Dan sampai sekarang ada kejelasannya orang hilang itu ya, Pak. Wah nggak ada. Hilang ya hilang aja ya. Susah sih. Iya. Tiap pekan kan ada aktivis yang kamisan itu tuh. Yes. Iya. Tapi nggak ada kejelasan sampai sekarang. Iya, ada. Gitu. Ada ya sudah lah. Kayak mana ya di Indonesia kita nggak tahu. Dan untuk demo yang kemarin gue rasa sempat ada katanya ya, gue juga nggak tahu ada provokasi untuk menyerang si etnis tertentu tersebut. Cuman kan sekarang masyarakat udah lebih pintar, ya kan? Betul. Jadi kita Iya lebih sih. fokus terhadap Pintar. apa namanya? Oh kita tuh sebenarnya bukan jangan terprovokasi lah, kita sama tujuan. Tapi kita. sebenarnya kasusnya sih dari pemerintah sendiri kayak memenuhi tuntutan masyarakat gitu. Kayak susah banget gitu. Not so simple mungkin ya. Kalau buat saya ya kayak contohnya misalnya gini ya, saya misalkan lah contohnya saya kepala sekolah misalkan Iya. ya. Saya kepala sekolah. Terus misalkan contohnya ya. Emang kejadian Pak. Iya. Kan mau ini kepala sekolah. terus misalkan ya tahu-tahu guru-guru saya bilang nih Adit naik kan kepala sekolah nih naikin gaji gitu misalnya gitu. Maksudnya naikin gaji kan nggak kalau dibilang sesimpel itu loh cuman
cuman diubah aja angkanya gitu. Nah kadang kita kalau kita tidak tahu di dalamnya, kita memang tidak tahu gitu apa yang terjadi di belakangnya. Ternyata banyak yang harus dipertimbangkan dan lain-lain gitu ya. Kita sih husnuzon aja ya, karena suzon juga susah. Iya. Kita mau suzon juga ya gimana, mau suzon juga nggak menghasilkan apa-apa sih. Saya sih kita berusaha husnuzon aja, kepala dingin kalau saya mah. Ya gimana, kayak emang susah sih mau dari dulu juga. Ya mungkin ada apa ya, langkah-langkah tertentu yang harus dilakuin dulu sebelum menaikkan gaji dan sebagainya. Sebenarnya bukan dari sisi pemerintahan yang pernah aku lihat ya, mungkin dari sisi pengusaha gitu. Pengusaha kan harus menggaji karyawannya. Ya mungkin karyawannya udah kerja keras jam 9 sampai jam 5 gitu, cuman kok gajinya kurang gitu mungkin ya. Cuma kan belum dilihat juga. Ini ngomongin apa DPR? Ah? DPR apa Sorry, sekolah? ini bukan. Sekolah apa DPR? Usaha. usaha. Orang usaha. Iya, itu misalnya. Karena ngaruh ya. Ngaruh gitu, mungkin Iya. kan sama-sama ada duitnya Iya, di sini, betul. gitu. Mungkin let's say si bos ini mungkin dari dalam hatinya ada pengen naikin gajinya, cuman oke, mungkin pengen naikin gajinya, cuman mungkin untungnya kurang dan sebagainya, jadi kan tetap harus dibagi rata ke karyawannya, mungkin susah juga Iya, naikin iya. gaji secara nominal gitu. Ya apalagi politik ya, politik itu kan nggak segampang itu kita ngeliat ya. Kalau saya mikirnya gitu, Iya. karena di balik politik itu akan ada banyak kepentingan gitu. Ya itu kayak Tadi kayak gitu. hal yang rahasia umum lah ya. Gitu, kayak apalagi ada partai dan lain-lain, mereka pasti punya kepentingan. Nggak tahu ya kepentingan, apakah itu kepentingan kelompoknya yang merugikan masyarakat kah, atau memang mungkin ada kepentingan kelompok yang nggak merugikan masyarakat sebenarnya. Iya. Tapi itu ya kalau bahasanya mana yang urgent, mana yang penting aja. Gitu buat saya. Wah, bagi saya melihatnya mungkin gitu. Jadi memang politik itu tidak sesimpel itu. Betul. Dan melihatnya ya Betul. banyak kepentingan bang. Sebelum kan Padit kalau nggak salah kan sebagai penikmat apa namanya One Piece tuh Pak. Kalau kata orang One Piece tuh emang mirip banget sama negeri kita ini. Kalau boleh Padit ajari kita jadi One Piece, kita jadi nakama. Jadi deh nak. Saya pengen tahu Pak. Gue nggak paham lagi, lu paham gak nih? Nggak Karena paham. gue gak ikutin One Piece. One Piece gimana ya? Aduh, tadi saya diserang Mugiwara nih. Jadi One Piece itu kalau secara umum sih, bagaimana Luffy dan topi jerami itu punya sebuah idealisme. Oke. Berdiri di atas. Oh enggak sih, saya bilangnya sih lebih simpel sih kalau saya ngeliatnya ya. Luffy itu akan bertindak untuk membela teman-temannya yang tertindas. Oke. Jadi dia sebenarnya nggak mau ikut campur sama politiknya. Jalan pikiran Luffy itu sangat pendek. Kalau saya lihat ya, tapi Luffy itu punya kru yang sangat amat loyal sama dia. Loyalnya kenapa? Karena dia melihat ketulusan Luffy membantu teman-temannya. Jadi kayak misalkan datang ke satu tempat nih, ada kenalan sama seorang putri gitu. Ternyata dia putri raja. Putri itu cerita kalau di negara dia lagi dipimpin sama diktator, sama penjahat yang ngakunya pemimpin segala macam gitu. Luffy nggak peduli sama politiknya. Luffy cuma peduli lo nyusahin orang lain sampai bikin negara, sampai ketemu sama orang yang minta makan, minta minum kayak gitu. Wah itu sesimpel itu sih. Nah Luffy pengen nolongin, udah gitu doang. Udah gitu doang. Nah, kan balik lagi ya, politik kan tidak berpikir sesimpel itu. Iya. Jadi berpikir bahwa Luffy pemberontak segala macam gitu. Nah kalau hubungan sama negara Indonesia apa ya? Tahu juga sih. Kayak ya mungkin akhirnya di cocokologi. Oh ini kayak pemerintah dunia yang diktator dan lain-lain, terus kelompok naga. Nggak tahu lah. Saya cuman, bagi saya ya semua akan bisa dihubungkan antara yang baik melawan yang batil gitu buat saya sih. Apakah pemerintah yang batil? Wah, saya tidak tahu. Silakan Anda. Kalau ngomong tentang One Piece tadi, tiap hari apa Pak suka mantengin One Piece? Maksudnya bukan itu, kan biasanya kalau Naruto dulu tuh aku tiap maghrib tuh ada Naruto suka mantengin gitu. Kalau Farid biasanya
suka gitu juga. Kalau lagi ini aja sih, lagi apa namanya? Free. Lagi Emang free. dari dulu saya suka banget sama One Piece gitu. Dulu sempat suka karena One Piece kan dari dulu, dari saya Emang nggak kelar itu One Piece? enggak kelar. Oh nggak kelar. Sampai sekarang pun. Enggak. Oh. Jadi sempat sekolah. Pada saat saya sekolah saya nonton One Piece. Terus udah lama banget saya kerja tuh nggak nonton One Piece lagi sampai saya kerja pindah Kesini. ke beberapa tempat, nggak sebelum sini. Oh. Terus ada teman rekan kerja saya lagi baca One Piece Baca. komik. Saya bilang, "Lah, emang masih ada nih One Piece?" "Masih ada, masih ini," gitu. Nah, terus pas pindah ke sini gitu kan ketemu sama teman-teman banyak yang suka anime juga. Terus saya penasaran nih lihat One Piece. Ya udah saya ulang deh tuh. Dari episode 1. Saya ulang dari episode 1 sampai terakhir Marathon. mereka lawan maraton sampai lawan Kaido saya Guilford ya. Saya maratonin. Nah, sekarang karena tipikali saya nggak suka nunggu minggu depannya, jadi saya tabung. Kadang nggak saya tonton selama sebulan, baru saya tonton. Gitu. Tapi Sengaja memaratonin gitu, ya? iya. Oke. Mendingan saya diem terus lama gitu daripada nungguin satu gitu. Oke. Wow. Lu nonton jam? One Piece. Iya. Oh enggak, kirain. Karena nonton One Piece, nonton Demon Slayer saya nonton. Aduh. Yang anime yang ini aja, yang enteng. Demon Slayer tuh yang kemarin tayang ya di bioskop. Yo, Iya, iya. gue nonton. Gimana filmnya coba? Aduh, Tapi lu emang gak nonton serinya ya? gue gak nonton serinya gitu loh. Lu Karena nonton serinya? Oh. Gue juga. gimana ya, bisa dibilang kalau Demon Slayer itu secara gue pribadi nih ya, karena gue orangnya mungkin terserah ada orang mau bilang gue FOMO atau gimana ya. Cuman menurut gue filmnya tuh kayak oke lah ya, mereka main flashback, mereka ada tipikal cerita-ceritanya di tiap sesi gitu kan, dan di satu film itu tuh terpecah jadi 3 sesi. Di mana 3 sesinya ini kayak semacam apa ya? Pacingnya benar-benar bikin ngantuk, tapi di sisi lain gue masih bisa melek gitu. Oke. Karena gini, ketika aku nonton gitu ya, nonton selama 2 jam itu tuh kayak semacam oke, aku paham ceritanya ini kayak gimana, arahnya kemana gitu loh. Di sisi lain pas waktu udah sesi pertama dipotong, nggak pakai transisi tuh. Abis itu ya lanjut sesi 2 tuh kayak Iya, semacam kayak Enggak. aduh. Ya karena itu kan Iya. kan perpanjangan dari season 5 season. Iya. Di anime ya. Iya. Oke. Di animenya dia perpanjangan dari 5 season, 5 season Demon Slayer. Ujungnya ya di sini. Iya. Oke. Ini 5 season, sorry, 4 season ya. 4 season Demon Slayer ujungnya di sini. Hmm. Jadi memang kalau ya pacingnya dia nggak akan Memang. ya untuk mempermudah penontonnya ya dengan flashback itu. Ya. Tapi flashbacknya juga nggak terlalu banyak membantu ini siapa sih sebenarnya dia gitu. Iya. Cuman lebih membantu apa ya latar belakang si tokoh ini aja. Kalau menurutku ya itu ngebantu sih kalau untuk masalah tentang flashback itu, karena kan aku kan sebagai orang yang newbie nih kan, newbie yang belum pernah nonton anime bahkan ya, Oke. ya kan nggak nonton Kimetsu no Yaiba gitu kan dari awal sampai season 4, dan baru kali ini kan aku diajak sama temanku. Itu film bisa membuatku terimpress gitu, cuman ya di sisi lain ya ada rasa ngantuknya, ada rasa bosannya gitu. Oke. Jadi ya 50-50 lah kalau misalnya gitu loh, kalau untuk masalah tentang film ini gitu. Oke. Apa Lu udah kayak nonton, ini? Mas? Nggak nonton. Oh, ini Pak, kan kemarin di episode pertama aku sama Rasta tuh ngobrol tentang film yang paling berkesan selama setahun ini. Oh iya. Ya. Oh. Tadi sama Fahri Oh jelas saya jawabannya. film yang paling berkesan dan paling Tunggu, Jelas. Pak. Coba Jelas saya saya jawabannya. sebut bareng-bareng ya. Jelas. Sama Fahri juga, yuk. Jelas saya jawabannya. Apa? Yuk, 3, 2, 1. Sore gula. Kirain. Tahun ini sebenarnya ada 2 sih sebenarnya. Oh, Apa ya? gula lagi. Ya, Kok pabrik gue? Saya suruh bareng-bareng gitu. Sorry. Sore kan? Sore. ya ini sore ya. Sore juga. Kemarin kita sempat nobar ya. Iya. Dan- Oh iya, yang itu akhirnya diajak nobarnya sama dia nih. Yang sebelum episode 2 tuh. Iya. Atas sarannya Pak Adit juga saya nonton. Iya. Oh ya. Iya. Wah itu the best. Iya. The best. Saya suka scoringnya, saya suka musiknya. Yes. Tuh. Karena memang saya suka bara suara dari dulu ya. Dan Terus saya ngikutin dari awal tuh Pak.
Iya, musiknya ya. Musiknya Emang juga. saya Musik suka bara bara suara. suara. Terus Oh. apalagi pas dibilangin sama kalau lu tuh yang udah nonton duluan, ini kan saya muterin lagu terbuang dalam waktu itu Iya. sebelum sore Oh, sebelumnya, jauh sebelum sore. Oh. Terus pada saat saya muterin terus katanya yang udah nonton, lah tadi kok udah nonton sore, gitu. Emang apa hubungannya sama sore? Ini kan ininya sampai Ini ke soundtrack, sore ya. katanya. Karena fun fact Mas, FYI lagu itu udah rilis dari tahun 2023. Oh, Nah, iya, iya. itu baru rilis sekarang. Enggak, Oh, bara suara tuh udah. jadi saya nonton terbuang dalam waktu itu udah nyanyiin itu udah lama banget. Nah, suka OG-nya nih, dibilangin Original. dia suka dia soundtracknya gitu. Wah, tertarik saya nih gitu, tertarik. Terus lebih tertarik lagi pada saat saya nonton konten ada Vincent Desta. Oke. Vincentnya nih, Hmm. karena saya tahu Vincent itu katanya nggak suka nonton film Indonesia. Oh. Nah, pada saat ini sampai dia posting di sosial medianya kalau ini keren banget ini film, ini keren banget gitu. Ini saya harus Nonton. saya penasaran nih, saya Pasti. harus nonton gitu. Terus saya nonton sih, wah itu gila sih. Nggak kayak itu mulai dari pacingnya, mulai dari perpindahannya, mulai dari apa lagi ya? Kayak mungkin saya bilang nih kayak lagu bara suara tuh kayak diciptakan memang untuk ini gitu. Iya. Gila Bener banget kayak wah gitu sana di dalam hati saya sama istri saya cuma cocok-cocokan. Ini ada film Indonesia kayak gini ya? Ada film Indonesia kayak gini gitu. Bahkan mungkin kalau itu film luar pun saya akan wah gila keren banget ya gitu. Lebih keren lagi pas film Indonesia gitu. Jadi terus setiap perpindahan kan antara dari Jonathan Ke sorenya ke itu. sore, wah itu best Iya. banget. Sore, terus turun, terus keluar kata sore gitu. Itu kayak dada saya, wah, Real sih. iya gitu. Terus nyanyi kan, Iya. karena saya dengerin lagunya tuh saya nyanyi gitu sambil nonton kayak sambil nonton konser deh nih. Kayak nonton konser saya nyanyi. Terus saya ngerasain sore capek yang Jadi ikutan capek ya Iya. nonton Iya. filmnya. Itu dia. Saya juga merasakan hal tersebut. Saya nonton itu karena diulang berkali-kali. Capek itu edan filmnya. banget sih. Iya. Edan itu top tier, Iya. udah top tier lah. Bener. Sore itu best. Bapak mengagungkan film itu. Mengagumkan saya. Mengagumkan film itu karena nggak ada yang saya kemarin sempat nonton agak lain gitu. Ya. Katanya banyak penonton, oke itu fresh lah. Iya. Cuman formulanya sama kayak film-film Benar, lain sama. menurut saya. Oh, Formulanya ya, formula filmnya ya sama aja. ya pembukaan, intrik, Hmm. terus intrik lagi, terus terakhirnya gitu. Hampir sama ya, paling ada mungkin ada apa namanya? Apa ya, komedi-komedi gitu di dalamnya Iya. gitu. Nah, sore ini beda Iya. banget. Gila. Dan ini ya kalau menurutku antara Sore dan Kimetsu no Yaiba walaupun sama-sama 3 sesi nih ya, dipecah dalam 3 chapter lagi kan, masih tetap Sore. Karena kenapa? Masih nyambung pertama ya. Dan kedua, Kimetsu no Yaiba itu aduh men, pusing Pak saya nonton. Gitu. Karena gini, awalnya oke, di fase pertama musuhnya siapa, terus MC-nya siapa, lawan, udah segitu. Transisinya musuhnya beda lagi, MC-nya beda lagi. Beda lagi emang? Iya emang kayak gitu kan. Oke. Nah cuman masalahnya itu kan makin sini kayak oke, ini benar fasenya itu yang masalahnya, jadi masalahnya itu di situ. Kimetsu no Yaiba tuh kalau saya ngeliat saya nggak baca 3 komik dalam satu film. Itu dia. Gitu ya, ceritanya dalam satu sesi ini satu cerita sendiri. Oh, beda-beda. Iya. Kalau Beda-beda tapi tetap Iya. satu rangkaian. iya. Satu rangkaian. Jadi memang si tokoh-tokoh jagoan ini memang kan terakhirnya mereka itu ngejar di season terakhir itu ketemu sama bos nih, bos Iya. terakhirnya. Oke. Jadi ada beberapa jagoan ini ketemu nih bos terakhir nih, kayak wah lu gitu. Diserang tuh, terus dimasukin ke Infinity Castle. Infinity Castle tuh tempatnya bos terakhir. Dimana itu emang epic banget sih Infinity Castle tuh. Kalau saya nonton animenya aja kayak wah gila, keren banget nih. Karena berubah gitu tempatnya, Iya. kayak Lego terus berubah gitu. Itu top banget. Iya sih. Apalagi ini dibikin dengan budget yang lebih gede kan. Tuh. Nah udah tuh pas masuk ke dalam dar, Itu dia. ya udah jadi berantem satu-satu. Iya. Berantem satu, ini satu berantem gitu.
Kalau saya sih sukanya karena saya mengharapkan sebenarnya film-film Marvel kayak gitu. Iya. Jadi berantem satu-satu dan nggak semuanya menang sih. Iya sih benar. Oke. Jagoannya ada yang kalah, ada yang mati, ada yang Emang kalau di Marvel udah pasti jagoan yang menang ya? iya. Ya, kebanyakan menang terus kan. Kebanyakan Iya, menang iya, terus. iya. Iya. Walaupun kalah di film pertama, yang top menurut saya yang agak bagus ya si Endgame dan Infinity War. Iya. Kan dua tuh. Ah, Nah di Infinity War kalah. iya. Ujung-ujungnya menang lagi. Ujung-ujungnya menang juga gitu. Iya. Cuma itu yang kita tunggu kan. Iya. Memang Infinity War itu yang kita tunggu di rangkaian apa namanya superhero-nya atau wah ketemu di perang besar gitu. Wah itu kita tunggu banget. Formulanya itu kita tunggu. Cuma kan lama-lama kita bosan dengan formula itu ya. Iya. Gitu. Udah Nah sebab setelah lama-lama ya kayak gitu. berubah. Nah setelah Endgame menurut saya yang bagus itu ya cuma Menaik. no Wah. Moon Knight. Guardian of Galaxy sih saya suka. Oh iya, Vol 3 ya kalau nggak salah ya. Guardian of Galaxy volume 3. Iya. Itu bagus. Film lama tuh wah. Yang Ultron Vol dong. 3 ya. Vol Ultron dong. Iya Ultron sebelum kan. Iya. Age of Ultron Avengers kan. Avenger kan. Iya Avenger Marvel, Avenger kecil terus Avenger Ultron tuh udah agak besar. Hmm. Nah Endgame kan perangnya tuh. Kayak perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Iya. Tapi menarik nih, ini kan tadi masih ngomongin film ya. Baik lagi ini kan pertanyaan Mas Nasi tuh selama setahun ini tuh film apa yang paling mengimpress ya gitu? Iya, terkesan ya, sorry. Mengesankan. Iya, mengesankan itu. Selain sore ada nggak? Nggak ada jangan. Gak ada sih. Oh enggak ada. Superman gitu nggak? Superman gak? Scene yang paling Biasa aja. Scene yang paling Lu berkesan. sore ya? Cuma sore iya. Soalnya semua scene Semua scene dari awal sampai akhir semua scene enggak sih pada saat yang kan saya jadi sore itu kan saya nonton seriesnya pertama. yang Yang termain Tapi karena saya bilang, saya nonton seriesnya. Enggak. Itu berkesan tuh. Belum. Lumayan berkesan ceritanya ya, ide Yes, ceritanya saya betul. suka. Tapi pas ini digarap dengan dimasuk ke Layar layar lebar, wah gila ternyata begini ngegarapnya. Apalagi pas dari mulai awal ya, terus sesinya Jonathan kan pertama tuh Jonathan. Iya. Jonathan, terus saya pikir tuh bakalan udah aja gitu lempeng. Jadi Jonathan, terus sorenya pas sore ngelihat Jonathan lagi ngerokok, terus dia mimisan, dia pingsan. Saya pikir bakal dibangunin terus sorenya bakal ngaku lo tuh dulu mati segala macam gitu. Iya. Enggak, ternyata pindah. Iya. Ternyata pindah dari Jonathan, kita ngejelasin Jonathan terus Toto ngejelasin sore. Jadi ngejelasin dari POV-nya Jonathan, habis itu POV-nya sore nih. Itu yang kita tadinya saya pikir apa sih ini sore gitu ya. Iya. Tapi pas bagian sore gitu, sore dengan lagu Pancaronanya Bala Suara. Wah gila, ternyata capek juga dia ya. Dia terus kayak dia bangun yang gini lagi nih. Iya. Gini Dan lagi untuk nih. kesekian kali ya berulang kali. Kesekian kali berulang-ulang terus masang muka kalau ya hai aku sore Iya, gitu. masih dengan Itu wajah gila happy-nya. banget. Terus pokoknya perpindahan itu dengan lagu-lagunya, terus ditutup efek dengan flashback ke belakang itu sih. Itu nahan nafas tuh saya tuh flashbacknya. Sama. Dua kali saya nahan nafas tuh pas Pancarona sore itu yang ya gitu kayak kita yang capek ya. Iya. Capek ya gitu. Ya bener sih kata kalau lu apa ya pas nonton filmnya kan kayak aduh ini bener ekspresi capek diulang-ulang Capek terus dong. iya. Capek Capeknya tuh bukan yang capek sama ceritanya, capek sama kayak kita Emosinya saya nggak ngerasain bisa gitu. ngerasa iya bisa ngerasa Ngerasain Keren sih gitu kayak gila banget. feelingnya dapet gitu di film Iya. ya. Iya. Dan saya juga kalau mungkin ya kalau dari perspektif mungkin kalau kata Kak Lulu tuh bilang Jonathan sih nyalain kayak cowoknya, emang dasarnya cowoknya kurang ajar gitu. Cuman kalau saya sih nggak nyalain dia. Soalnya kan semua pengalaman pertama buat dia. Iya. Tuh. Ya Jonathan kayak dia sudah nyerokok bertahun-tahun, sore datang terus nyuruh dia berhenti nyerokok, atau dia berhenti nyerokok gitu. Itu kayak nggak mungkin sih, Iya. sulit banget gitu, sulit banget. Tapi dia setiap kali pertemuan sore dengan Jonathan kan pertemuan pertama kali.
Iya. Iya. gitu. Jadi Bahkan lupa juga kan sama Jonathan itu tidak merokok seberatus-ratus kali, emang dia ketemu pertama kali nyuruh si Jonathan gitu kan, terus itu yang ya gila. Awalnya sempat bikin pusing sih itu. Iya. Kayak gitu awalnya. Saya sampai lupa tuh, saya sampai nggak peduli sebenarnya soal itu kenapa bisa mengulang-ulang lagi. Oh iya. Saya pikir bakal dijelasin soal itu ketemu alien apa gitu. Sampai kalau ditanya ya sekarang mau tanya saya, emang soal itu kenapa sih bisa ngulang-ulang waktu? Nggak tahu. Iya sih juga nggak tahu. Saya nggak peduli juga. Iya. Karena udah ditutup dengan Kibaratul majlis. iya, udah epic lah udah. Dan saya pulang kayak nggak bertanya-tanya, oh gitu ya, gitu nggak juga sih. Oke banget, oke banget tuh. Dan musiknya Iya. Kalau Padit di posisinya si Jonathan, Nah. ketemu istri jadi masa depan, Padit bakal gimana reaksinya? Kalau rasa gimana kemarin? Oh, kalau ini contoh nih dari saya. Contoh gini nih, Iya. saya posisi single, nggak pernah punya cewek gitu. Terus tiba-tiba bangun, sebelah saya ada perempuan gitu. Hai, saya siapa gitu, istri dari masa depan. Waduh, reaksi pertama saya kaget. Kok tiba-tiba apa namanya? Iyalah. Pertama saya kaget kan, ini kenapa tiba-tiba ada orang, perasaan kemarin tidur sendiri. Iya. Reaksi kedua, alhamdulillah. Terus saya masih Saya laku. jodoh, saya Ya. laku. Saya laku. Iya. Reaksi ketiga, ini orang gimana cara masuk? Perasaan pintu kemarin dikunci dan semua gitu di luar. Oh, terus kamu nggak nanya, bener nih kita istri nih? Iya, ya gue Bener nanya, nih berarti kita nih? istri gitu. Let's Kita go yuk, gitu let's nggak? go gitu, langsung. Let's go kita makan Ayo bareng. makan gitu. bareng, ya gitu kan? Iya. Saya paling nggak sabar kalau punya cewek ngajak makan bareng. Ah gitu. Iya. Nah, kalau saya nih, Ya kalau bapak. saya gimana ya? Kamu sore, terus yang pertama saya tanya, coba saya di masa depan kerjanya apa? Guru. Miskin nggak? Miskin. Ya. Gimana caranya? Gimana caranya biar saya nggak miskin gitu?